selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan ibadah sekolah Minggu GPI Fata Cibinong. Sekarang Katri sendiri karena teman-teman Katri, kakak-kakak, cece-cece, adik-adiknya semua sedang ada urusan. Tapi sekalipun Katri sendiri di sini, ada adik-adik di rumah yang senantiasa setia menemani. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita naikkan pujian, kita minta perlindungan daripada Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini, kita mau tetap memuji Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita naikkan pujian Lingkupiku. Mari siapkan hati kita tutup mata, kita lipat tangan kita nyanyikan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan daripada Tuhan. Kita mau berdoa, mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, pimpin kami, biarlah kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan tetap bersuka cita di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi, shalom adik-adik. Kiranya kita semua tetap sehat, tetap bersuka cita, dan dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun di minggu pertama bulan Juni ini kita masih ibadah di rumah, tapi kiranya kita tetap bersuka cita dan itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Katri mau tanya, apa aja sih yang suka kita lakukan, entah itu keburukan atau kebaikan? Nah, adik-adik boleh tulis, nanti boleh chatting ke kakak atau lewat papa mamahnya, keburukan yang biasa saya lakukan apa, kebaikannya apa. Nah, tahu nggak adik-adik, firman Tuhan bilang hal-hal yang buruk itu adalah keinginan daging kita. Kita pengennya makan banyak terus, padahal udah dikasih tahu jaga makanan. Atau kita sukanya main game terus, padahal mata kita nanti sakit. Itu adalah keinginan daging kita. Sementara ketika kita mungkin suka memuji Tuhan, suka berdoa, itu adalah Roh Tuhan yang memimpin kita untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Saat ini, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, Katri mau ajak kalian kembali lagi bereksperimen
dengan hal atau benda-benda yang ada di rumah. Apa saja? Yang pertama, Katri punya air. Ini berwarna hijau karena Katri tambahkan pewarna makanan hijau. Kita lihat ya. Pewarna ini ditambahkan supaya ketika nanti bereaksi terlihat apa sih reaksi airnya. Yang kedua, ada apa ini? Ini minyak sayur. Minta sedikit saja sama mama untuk bereksperimen. Mah, aku minta minyak sayurnya sedikit ya. Aku mau coba eksperimen. Kita mau bikin apa? Dan ketiga, ada satu obat atau vitamin bentuk effervescent. Kita mau lihat ya. Kita tahu air dan minyak itu tidak bisa menyatu karena berbeda. Dalam kehidupan kita juga ada yang tidak bisa menyatu. Contoh, hal-hal yang baik tidak bisa menyatu dengan hal-hal yang buruk. Nah, kita mau coba lihat ya, satukan. Oke. Kita lihat air dan minyak tidak bisa menyatu sekalipun sudah dicampur. Seandainya air dicampur sama gula, airnya jadi manis. Air dicampur sama garam, airnya jadi asin. Air dicampur sama sirup, airnya berubah warna jadi merah. Kalau itu sirup stroberi, misalnya hijau. Kalau itu sirup melon atau apapun itu. Tapi air dan minyak dicampur tetap berpisah. Nah, kita lihat, kita mau masukkan obatnya, apa yang bereaksi? Katri mau gunting dulu. Ya, jadi seperti letupan larva. Atau seperti tornado yang berputar. Nah, adik-adik bisa coba ini di rumah dengan warna yang terserah. Adik-adik bisa campurkan pewarna merah, kuning, atau apapun itu, sesuka warna yang kalian suka. Nah, dari eksperimen ini kita mau belajar satu hal. Seperti yang firman Tuhan juga bilang, dari firman Tuhan juga kita mau belajar sesuatu, apa yang tidak bisa bercampur dalam hidup kita. Dan bagaimana cara kita mengatasinya. Oke? Katri tutup. Sudah untuk eksperimen ini. Sekarang kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, fokusnya, supaya apa? Supaya kita benar-benar mengerti apa maksud Tuhan untuk kita minggu ini. Kita akan buka dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama ya, Katri dari sini dan adik-adik semua dari rumah. Galatia 5 ayat 16 sampai 26, judulnya Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah. Amin. Amin. Nah, tadi apa yang bertentangan waktu eksperimen kita adalah air dan minyak. Sekalipun sudah dicampur dengan obat atau vitamin, dengan ada busanya tadi seperti ada tornado kecil di dalam, tetap dari naik ke atas turun lagi, mereka tetap saling bertentangan. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini, apa yang bertentangan? Ya, yang bertentangan adalah keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging tadi disebut salah satunya yang kita suka lakukan, amarah, iri, roh pemecah. Siapa di sini yang suka bikin berantem kakak sama adiknya, misal kalian anak tengah, atau kakak sama mama malah ngumpor-ngumporin. Nah, hal itu firman Tuhan bilang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu apa itu keinginan roh? Apa itu buah-buah roh? Kita mau ingat sambil bernyanyi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mungkin kita belum bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mungkin kita belum bisa memiliki ke-9 buah roh itu. Tapi kalau misalnya kita setiap hari sudah bersukacita, kita bersyukur. Karena itu adalah yang Tuhan inginkan. Kalau misalnya setiap hari kita sabar, sabar sekalipun diledekin sama kakak atau adiknya kita tetap sabar, itu juga sudah hebat. Sudah bisa mengalahkan keinginan daging, yaitu bentuk amarah. Nah, kita ingat ya adik-adik, kita semua belajar bahwa hal-hal tersebut bertentangan. Dan apa yang kita harus lakukan? Atau apa yang perlu kita minta sama Tuhan? Kita minta supaya Tuhan memberikan kekuatan pada kita supaya hidup kita dipimpin oleh roh. Coba kita baca di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini jadi ayat hafalan kita. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oke? Kita mau jadi anak-anak terang bukan? Kita mau jadi anak-anak yang memiliki buah roh dan Tuhan boleh lihat buah-buah itu dalam kehidupan kita. Maka baiklah kita minta kepada Tuhan Yesus supaya roh yang ada dalam diri kita itu memimpin kita mengalahkan keinginan daging itu. Kita mau baca sekali lagi, apa saja sih perbuatan daging? Adik-adik boleh baca, lalu adik-adik boleh contreng kalau itu tidak, kalau itu iya boleh centang. Nah, nanti boleh hasilnya WA ke Katri ya.
boleh lewat handphone papa mama atau handphone sendiri. Kita mau lihat perbuatan daging apa saja? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Catat itu atau catat apa yang sudah pernah kalian lakukan. Pesta pora contoh, ulang tahun pengennya yang besar-besaran, iri dengki tahu sendiri ya. Kalau teman-teman mungkin bisa juara 1 lomba badminton atau lomba menyanyi. Nah, kalian yang tidak juara terus iri, marah. Nah, apakah pernah melakukan itu? Boleh centang, boleh kirim ke Katri. Dan sebelum itu, kalian juga boleh tuliskan buah-buah roh. Apa saja? Tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari 9 buah itu apa saja yang sudah pernah dilakukan dan selama ini selalu dilakukan. Kita mau doakan sama-sama supaya kita semua hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua hidup oleh roh dan tidak lagi ada pertentangan dalam diri kita karena ada keinginan daging yang menguasai dan roh yang juga ingin melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi Yesus pokok. Karena Yesuslah pokok kita mau dipimpin oleh Tuhan Yesus, kita mau berbuah supaya 9 buah roh itu ada dalam diri kita. Amin. Kita menyanyikan ini, Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita mau bertepuk tangan, kita mau gerakan lagu ini supaya kita sehat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kita akan berbuah selama kita tinggal di dalam Yesus. Sekali lagi, selama kita tinggal di dalam Yesus, seperti ayat 24 dan yang jadi ayat hafalan kita ayat 25. Katri akan bacakan sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang jadi ayat hafalan kita Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oke? Baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan supaya roh yang Tuhan taruh dalam setiap diri Katri, diri adik-adik semua di rumah juga senantiasa memberikan kuasa dan kekuatan untuk kita memiliki buah-buah roh. Mari kita tutup Alkitabnya, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa dipimpin oleh roh dan hidup kami boleh menunjukkan buah-buah roh. Kami memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan.
Kiranya Tuhan juga memberikan kelemah lembutan, penguasaan diri pada kami. Pimpin kami agar kami bisa mengalahkan kedagingan kami. Tuhan, ini sekolah minggu kami, biarlah pujian kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar boleh senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami berdoa untuk papa mama kami, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka di tengah pandemi ini. Berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan dari pandemi ini dan kami boleh beradaptasi di tengah pandemi ini. Lindungi kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa biarlah dalam setiap apa yang kami lakukan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekian untuk sekolah minggu hari ini. Kiranya anak-anak boleh senang, boleh lakukan eksperimen di rumah dengan papa mama, dengan adik, kakak, atau tetangga. Tetap ya, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan kalau misalnya tidak ada air, kita boleh pakai hand sanitizer yang ada di rumah. Kita tetap jaga kebersihan dan tetap jaga hati kita, jaga rohani kita dengan tidak jemu-jemu untuk berdoa, memuji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.